Oke, selamat malam semuanya. Nah, ini adalah catatan persiapan PTS tematik tema 2. Nah, nomor 1 sampai 10 itu berhubungan dengan PPKN. Terus nomor 11 sampai 25 nanti berhubungan dengan bahasa Indonesia, dan 26 sampai 35 itu berhubungan dengan SPDB. Nah, kita mulai saja. Yang nomor 1, saling memaafkan dapat mempererat kerukunan antar sesama. Yang dimaksudkan di sini adalah kerukunan antar sesama manusia, ya. Jadi kalau kamu mempunyai salah itu harus saling memaafkan. Yang satu memaafkan dan yang satu yang punya salah meminta maaf. Terus lanjut yang kedua. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya ada di nomor 3, yaitu rantai emas. Rantai emas ini berjumlah, kalau kita gabungkan itu rantainya ada 17. Terus lanjut sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya dari sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini memiliki sulur atau akar yang melambangkan keanekaragaman bangsa Indonesia. Nah, sulur-sulur ini biasanya dia tumbuh dari pohonnya itu, menggantung ya. Terus yang ketujuh, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Tuh, next nomor 9. Bekerja sama menjadikan pekerjaan kita menjadi ringan, apalagi kalau di lingkungan masyarakat. Tuh, biasanya disebut gotong royong. Biasanya juga ada kerja bakti di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, itu ya, nomor 1 sampai 10 itu berhubungan dengan PPKN. Terus lanjut nomor 11, ini adalah wawancara. Nah, nanti kamu lebih tekankan atau pelajari tentang wawancara. Di nomor 11 ini, wawancara adalah melakukan interaksi kepada 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Nah, wawancara memerlukan narasumber atau sumber berita. 13. Wawancara memerlukan tanya jawab kepada narasumber. 14. Wawancara memerlukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Nah, itu ketikanya ada yang salah sedikit ya. Nah, wawancara itu biasanya kalau kamu lihat di televisi, di berita-berita tuh, wawancara. Biasanya ada narasumber, terus diberikan pertanyaan kepada hostnya atau pembawa acara. Seperti itu ya. Terus nomor 15, untuk mengetahui informasi diperlukan petugas pencatat informasi atau notulen. Nah, kalau sekarang kita sudah sangat modern ya, diketik menggunakan laptop atau handphone, biasanya direkam juga bisa menggunakan video recorder atau menggunakan handphone. 16. Dalam wawancara kita harus bersikap sopan dan baik. Kenapa harus bersikap sopan dan baik? Agar wawancara itu berjalan dengan baik, seperti itu, dan supaya narasumber itu juga betah. Lanjut 17, cerita yang dibuat berdasarkan kejadian yang tidak benar-benar terjadi itu disebut dengan dongeng. Contohnya sangat banyak sekali, ada Timun Emas, ada Lutung Kasarung, ada dongeng Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 18, dongeng itu terdapat tokoh, latar tempat, dan suasana kejadian. Kalau tokoh itu pemerannya, nah kayak Timun Emas, seperti itu. Kalau latar tempat, biasanya tempat terjadinya peristiwa itu. Nah, kalau di cerita Timun Emas kan dia
di suatu desa, terus ketika dikejar oleh raksasa itu dia lari ke hutan dan lain sebagainya. Dan suasana kejadian bisa siang, bisa malam, atau keadaan pagi, sore, dan lain-lainnya seperti itu. 19. Amanat atau nasihat biasanya terdapat dalam dongeng. Nah, dongeng itu diceritakan, biasanya itu ada amanat atau nasihatnya. Seperti timun emas, itu ada pesan di balik cerita tersebut ya. Terus nomor 20, kata tanya biasa digunakan untuk mendapatkan informasi. Nah, kata tanya seperti apa? Apa yang kamu berikan kepada temanmu? Seperti itu. Mengapa kamu mengambil pensil si Doni? Nah, itu kata tanya. Itu untuk mendapatkan informasi. 21. Kata tanya apa digunakan untuk mengetahui pengertian atau jenis benda. Contohnya, apa yang kamu bawa di dalam tas? Nah, jawabannya buku, seperti itu. Kata tanya apa? Lanjut nomor 22, kata tanya kapan itu untuk mengetahui waktu kejadian. Nah, kapan kamu pulang kampung? Seperti itu, pada bulan Januari. Nah, contohnya seperti itu. Terus kata tanya mengapa untuk mengetahui sebab. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Aku tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Nah, seperti itu. Jadi sebabnya dia tidak masuk sekolah itu karena sakit. Terus kata tanya bagaimana untuk mengetahui penjelasan. Contohnya, bagaimana cara mengendarai mobil? Cara mengendarai mobil yaitu dengan cara kita nyalakan dulu mesinnya dan kita injak gasnya, seperti itu ya. Jadi berisikan penjelasan. Nah, itu tadi pembahasan tentang bahasa Indonesia. Terus selanjutnya kita ke SPDB. Nomor 25, cara menggunting harus hati-hati karena gunting merupakan benda tajam. Nah, gunting itu benda tajam, jadi kalau kamu menggunakan itu harus hati-hati, apalagi kalau guntingnya itu masih tergolong baru, itu pasti masih tajam. Terus 26, kertas dijadikan potongan kecil itu disebut menggunting. Jadi kalau kamu punya selembar kertas, kamu gunting menjadi 2, itu namanya menggunting. Terus 27, karya seni rupa itu dapat dilihat dan diraba. Jadi kalau kamu melihat karya seni rupa itu contohnya seperti lukisan tuh. Itu kamu bisa lihat dan bisa diraba lukisannya. Terus nomor 28, karya seni musik dapat didengarkan suara merdunya. Jadi kalau seni musik itu yang didengarkan adalah suaranya. Terus 29, karya seni tari itu dapat dilihat gerakan indahnya. Ya, jadi kalau ada orang yang sedang menari itu yang dilihat adalah gerakannya. Terus 30, irama dapat menciptakan sebuah lagu. Jadi kalau ada lagu itu pasti ada iramanya. Ya, contohnya seperti lagu Paman Datang, lagu Kebunku, dan lain-lain. Nah, lagu Paman Datang itu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Lagu Kebunku diciptakan oleh Ibu Sud. Terus 33, karya musik atau lagu dapat tercipta karena harmonisasi dari beberapa alat musik. Ya, contohnya kalau ada band tuh ada bass, ada gitar, ada drum, ada vokal. Nah, itu akan menciptakan harmonisasi yang disebut dengan musik atau lagu. Terus 34, lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh W.R. Supratman. Terus 35, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Indonesia atau NKRI. Nah, jadi itu ya tadi catatan PTS tema 2. Ada 35. Nah, nanti kamu baca dan pelajari lagi. Mungkin itu saja dari Mister.
Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu semangat ya, dan jaga kesehatan. Terima kasih.